Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara Rizky Saputri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aneka. Aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain: yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri atas 5 aspek. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu hubungan antara dua pihak, individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua berorientasi pada hasil, yaitu hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasilnya maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan, yaitu laporan kinerja yang terdiri dari individu dan institusi. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi atau sanksi atau penghargaan. Dan yang kelima, memperbaiki kinerja, yaitu memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas terdiri atas 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, terdiri dari hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dimensi akuntabilitas terdiri dari 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, 2. Akuntabilitas program, 3. Akuntabilitas proses, 4. Akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia: 1. Perencanaan strategis, 2. Kontrak kinerja, 3. laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel diperlukan: 1. Kepemimpinan, 2. Keseimbangan, 3. Transparansi, 4. Kejelasan, 5. Integritas, 6. Konsistensi, 7. Tanggung jawab, 8. Kepercayaan, 9. Keadilan. Berikut merupakan 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Konteks akuntabilitas terdiri atas 1. Transparansi dan akses informasi, di mana perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
zakat secara bertanggung jawab dan efisien. 3. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan laksanakan. Sekarang, bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? PNS akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Personal behavior yang diharapkan dari PNS, yaitu PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, PNS tidak mengganggu. Yang ketiga, kebiasaan kerja PNS. Yang keempat, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan. Yang kelima, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia. Yang keenam, PNS melayani stakeholder, lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Materi selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa, demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan, baik suku, agama, maupun ras. Hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Berikut akan saya tampilkan penjabaran nilai-nilai dan implementasi sikap nasionalisme yang tertuang dalam Pancasila. Pembahasan selanjutnya, etika publik. Etika berarti refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip,
dalam bentuk ketentuan tertulis. Sedangkan kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Dasar ASN dalam pelayanan publik. 1. Prinsip ASN tertuang dalam Undang-Undang ASN Pasal 3. 2. Nilai dasar etika publik, Undang-Undang ASN Pasal 4. 3. Kode etik ASN tertuang dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Prinsip ASN. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. 1. Nilai dasar. 2. Kode etik dan kode perilaku. 3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik. 5. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan 6. Profesionalitas jabatan. Kode etik ASN. 1. Melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sumber-sumber kode etik ASN. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Disiplin PNS. Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan beradab. 2. Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika menjembatani antara norma dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. 1. Dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip
prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit arti tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik bagaimana tercantum dalam Undang-Undang Asn, yakni sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpolitik. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Untuk materi selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu ini difokuskan pada kajian konseptual terkait efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efisiensi adalah diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Inovasi adalah pemasukan dan pengenalan hal-hal baru atau pembaharuan. Berorientasi mutu adalah setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk mencapai standar mutu. Implementasi mutu dalam layanan publik. Pertama, program didasarkan pada kesadaran akan mutu dan berorientasi pada mutu dalam setiap kegiatan, termasuk proses dan produk. Kedua, program mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat. Bagaimana cara karyawan diperlakukan, diikutsertakan, dan diberi inspirasi. Ketiga, program ini didasarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan wewenang di semua tingkat. Keempat, TKM diterapkan secara menyeluruh semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 2. Memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. 3. Mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. 4. Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu.
5. Menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Pembahasan yang terakhir adalah korupsi. Apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan, baik dalam menjalani hidup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, di mana korupsi itu meliputi 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Gratifikasi, 4. Pemerasan, 5. Pencurian dalam kepentingan, 6. Penggelapan dalam jabatan, 7. Perbuatan curang. Dimensi korupsi terdiri atas 1. Penyuapan, 2. Komisi, 3. Pemerasan, 4. Bisnis orang dalam, 5. Nepotisme, 6. Sumbangan ilegal, 7. Politisasi, 8. Penyalahgunaan wewenang, 9. Pemalsuan, 10. Penggelapan. Biaya perjalanan yang dimanipulasi, 3. Suap, 1. Melakukan penyelewenangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjadi anggota atau pengutus partai politik. 3. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 4. Dihukum penjara berdasarkan pengadilan. Sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.